sebelum Hasto dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap, sudah pernah ada kasus dugaan suap yang dilakukan oleh kader PDIP lainnya, yaitu pada kasus penyuapan Hakim MK. Jadi Hasto bukan kader PDI pertama yang terjerat kasus suap. Ya, sudah pernah ada ya sebelumnya. Sama-sama kena kasus suap dan sama-sama menjadi tersangka. Pada kasus dugaan suap Hakim MK yang lalu ya, PDIP menyatakan serahkan pada hukum ya, dan PDI menyatakan bahwa partai tidak menginisiasi hal ini. Itu urusan pribadi dan partai tidak tahu menahu ya. Jadi itu pernyataan PDIP terkait kasus suap Hakim MK yang dilakukan oleh kader partai PDIP yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah ya yang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus suap komisioner KPU itu Hasto sebagai pribadi atau Hasto sebagai pengurus partai? Ya, ini pertanyaan penting karena bisa beda. Kalau sebagai pribadi tentu ya tidak terkait dengan partai. Tapi kalau sebagai pengurus partai ya tentu terkait dengan partai karena Hasto menjalankan putusan atau kebijakan partai. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda dan tentu akan melibatkan undang-undang yang lainnya. Saya mengibaratkan ya untuk menjelaskan ini, saya mengibaratkan kayak di sebuah perusahaan lah. Ada perusahaan yang terkena kasus karena tidak membayar pajak. Ya, pertanyaannya, apakah itu karena kesengajaan pribadi atau kebijakan perusahaan? Ya. Jadi saya mencoba untuk menganalogi ya yang terjadi yang saya jelaskan tadi soal Hasto dengan perusahaan ya. Kalau pribadi ya di perusahaan ya, misalnya bagian keuangan, dia tidak menyetorkan pajak, dia memanipulasi laporan perusahaan dan uangnya dikantongi. Itu kalau jadi kasus pribadi. Kalau perusahaan, misalnya direktur utama membuat kebijakan dalam rapat untuk tidak membayar pajak, maka orang keuangan itu menjalankan kebijakan perusahaan untuk tidak menyetorkan pajak, jadi bukan pribadi lagi. Nah, kembali ya ke kasus Hasto. Jadi ini kasus pribadi atau partai? Ya, karena Hasto sendiri dalam wawancara sebagai ya setelah dia menjadi tersangka, dia memposisikan ya diri seolah-olah dia dijadikan tersangka karena menjalankan fungsi sebagai sekjen. Hasto dalam wawancara bilang ya, ini bagian dari perjuangan. Ini resiko perjuangan sejak dia diangkat sebagai sekjen. Tentu ya KPK harus jelaskan juga posisi Hasto ini, termasuk PDIP. Jika ini bukan kebijakan partai, ya tentu ya harus menegur Hasto dan menolak dikaitkan dengan Hasto. Ya, seperti sikap PDIP pada kasus dugaan suap Ketua MK oleh kader PDIP yang lain. Sampaikan bahwa ini bukan kebijakan partai dan ini urusan pribadi. Ya makanya PDIP juga sebaiknya menghentikan ya tudingan-tudingan adanya itu. Karena ini bukan urusan partai, ini urusan pribadi Hasto.
Jangan sampai ya nanti orang-orang berpikir bahwa para petinggi PDIP ya membela Hasto ya secara berlebihan sampai tuding sana tuding sini, karena ini memang kebijakan dari partai. Hasto pegang semua buktinya, akhirnya berasa berusuh menuding sana menuding sini tanpa bukti. Ya jadinya kelihatan seperti orang panik. Ya kan sekarang kita bisa lihat tudingan-tudingan itulah ya sehingga menimbulkan kegaduhan di negara ini. Karena sudah menimbulkan kegaduhan, makanya saya berpendapat di sini ya. Saya berhak untuk berpendapat untuk meluruskan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi ya, pertanyaannya adalah Hasto dijadikan tersangka dugaan kasus suap itu sebagai pribadi atau sebagai pengurus partai yang sedang menjalankan kebijakan partai? Ditunggu jawabannya ya.